Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan flash ulang maupun memperbaiki rotor TP-Link yang mengalami break ataupun akan kita unbreak lagi. Ini berlaku untuk semua jenis rotor TP-Link ya. Jika Anda mengalami rotor TP-Link tidak bisa masuk sama sekali ke web GUI, baik itu yang sudah OpenWrt maupun yang versi original. Tetapi pada umumnya kegagalan ini ataupun yang membuat rotor TP-Link ini mati yaitu karena biasanya rata-rata itu karena kita sudah mengubahnya ke OpenWrt ataupun mungkin ketika melakukan upgrade firmware itu mendadak mati lampu ataupun yang lainnya. Jadi ini berlaku untuk baik yang masih original maupun yang sudah di OpenWrt kan. Di sini saya akan langsung membuat rotor ini mati. Berarti dalam artian bukan mati secara hardware ya, melainkan mati ataupun rusak secara firmware-nya. Jadi sebelumnya ini saya sudah ada OpenWrt-nya ya, tetapi kita akan coba bikin error dari modem ini. Jadi tips ini bisa Anda lakukan untuk rotor TP-Link yang lainnya, karena sudah untuk beberapa seri TP-Link yang lainnya sudah saya pernah uji coba untuk untuk sengaja saya gagal dalam melakukan flashing, dan memang cara ini ternyata masih berhasil ketika saya uji coba di TP-Link TLWR 840N ini. Yang perlu Anda ketahui, dimana jika yang penting Anda mengetahui breaknya di mana, begitu kira-kira nyangkutnya di IP berapa begitu. Jadi misalkan Anda sebelumnya menginstal OpenWrt, kemungkinan nyangkutnya ada di IP OpenWrt. Jadi kita akan menggunakan untuk memperbaiki firmware-nya melalui IP address IP statis dari bawaan pabrik. Tetapi jika Anda errornya di bawaan pabrik, Anda bisa menggunakan IP yang digunakan oleh bawaan pabrik itu sendiri. Tetapi saya tidak akan bahas panjang lebar, tetapi di sini saya akan menjelaskan intinya. Seperti pada video, saya mencoba melakukan flashing, memaksa flash atau mengisi rotor ini dengan firmware original, tetapi saya memaksanya padahal ini adalah cara yang salah. Kemudian setelah saya upgrade ataupun lakukan flashing pada rotor ini, tentu saja ini menjadi rotor kita akan error dan tidak bisa kita gunakan. Tetapi pada dasarnya jika lampu indikatornya masih menyala, kemungkinan rotor TP-Link yang Anda gunakan masih bisa diselamatkan walaupun tidak terdetek sama sekali di komputer ya. Walaupun Anda sudah menghubungkan kabelan ke komputer, itu bahkan tidak akan terbaca sama sekali. Itu belum tentu rotor tersebut rusak ya. Jadi bisa Anda lihat pada video itu sudah tidak bisa terbaca lagi di komputer untuk rotornya, karena itu bukan kerusakan di hardware melainkan kerusakan di firmware-nya. Berarti ada kerusakan di software-nya ataupun di firmware-nya, di OS rotor itu sendiri. Jadi caranya yaitu kita harus mencari firmware yang sesuai dengan rotor tersebut. Anda bisa mencarinya di web resmi ya, karena saat ini sudah banyak. Kalau Anda menggunakan TP-Link, silahkan cek di website TP-Link, pastikan sesuai untuk versi ya. Di sini saya menggunakan TP-Link TLWR 840N yang versi 6.2. Pastikan untuk versinya harus cocok karena itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian untuk perbaikannya, Anda bisa menggunakan IP yang barusan, yaitu yang 192.168.0.66. Ini khusus TLWR 840N. Tetapi umumnya di seri TP-Link yang lainnya Anda bisa konfigurasi ke IP barusan, yaitu ke 192.168.0.66. Untuk subnetnya akan terisi secara otomatis. Kemudian lakukan seperti pada video, yaitu Anda cabut dulu adaptornya, Anda tekan tombol reset, kemudian Anda masukkan adaptor, dan setelah lampu merah menyala
silahkan Anda lepaskan tombol resetnya dan aplikasi akan melakukan flashing, kira-kira seperti itu. Dan setelah di log Anda bisa lihat pada video, jika keluar seperti itu berarti kita sudah mengganti firmware yang rusak sebelumnya ke router tersebut. Dan setelah berhasil, silakan Anda untuk IP statisnya Anda ubah lagi ke IP dinamis. Jadi IP statis perbaikan untuk router TP-Link TeleWire 840N ini yaitu menggunakan IP statis. Anda bisa lihat seperti pada video, menggunakan IP 192.168.0.66 ya untuk IP perbaikannya. Jadi kalau sudah berhasil diperbaiki, Anda tidak perlu menggunakan IP tersebut lagi ya. Dan setelah berhasil, Anda ubah ke dinamis ya untuk IP-nya, jadi biarkan otomatis. Karena di sini saya kembalikan lagi ke OpenWrt otomatis. Untuk OpenWrt khusus TP-Link ini yaitu menggunakan IP 192.168.1.1 untuk IP servernya ya. Jadi Anda bisa lihat pada video, saya kembalikan lagi ya, karena sebelumnya error router ini. Jadi pada dasarnya cara ini sebenarnya berlaku untuk semua router TP-Link ya. Jika Anda mengalami kendala, kuncinya adalah silakan Anda menggunakan aplikasi TVD ataupun TFT server. Yang terpenting Anda harus mencari file recovery-nya ya, ataupun file firmware originalnya, ataupun file firmware OpenWrt-nya yang sesuai dengan versi tersebut. Dan bagi Anda yang ingin melakukan flashing seperti ini ya, harap dihati-hati dan pastikan untuk file kuncinya sebenarnya file firmware-nya harus sesuai. Intinya kira-kira seperti itu saja. Dan sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini masih bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan silakan langsung dicoba. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan komentarnya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan pada video tersebut. Tetapi kuncinya untuk melakukan perbaikan yaitu gunakan IP 192.168.0.66 khusus untuk produk TP-Link. Dan silahkan cabut listrik dari adaptor dari TP-Link, dan Anda tekan sebelum router tersebut dikasih adaptor atau dikasih listrik. Kemudian Anda masukkan listrik dan lampu merah akan menyala. Mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih.